Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya belakang? Ya, berdiri aja ya. Cek belakang kedengaran? Alhamdulillah. Jelas suaranya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan laki-lakinya belum bersuara, kayaknya masih. Udah ngopi belum? Ngopi, jadi biar sehat ya. Boleh pantun? Pantun ya. Pantunnya kayaknya pernah dengar tapi mudah-mudahan lupa, jadi kayak baru lagi gitu. Bila malam mulai tiba. Ya, ulangi. Kalau catat sendiri kasihan ya. Bila malam mulai tiba, rembulan mulai nampak. Bila salam telah dibaca, tolong jawab dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Generasi muda itu harus astagfirullahaladzim, nggak punya motivasi, nggak punya cita-cita. Orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya masa depan, mati saja, karena dia itu sebagai bangkai yang berjalan. Jadi anak muda itu harus semangat. Ngapain suaranya lembek dan sebagainya, nggak semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah faqatilul kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim. Pada pengurus KSI yang telah berjuang, bekerja untuk terlaksananya KJP ini, mereka dari malam, Bapak tahu karena tadi malam Bapak ada kelas malam, jadi ketemu. Dari mana Rehan? Habis beres-beres Pak, persiapan besok dan teman-temannya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang menyiapkan diberi pahala oleh Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan dan lulus sesuai dengan target, amin. Kalau kita mendoakan orang lain berarti kamu juga, kata malaikat, kamu juga. Apa yang kita doakan pada orang lain, maka malaikat yang di samping kita, jangan tengok kanan kiri, ini teman kamu bukan malaikat yang di samping kita nggak kelihatan, maka dia akan mengatakan kamu juga. Maka terselanganya pengajian ini karena ya wasilahnya adalah KSI, kemudian pada pengurus-pengurusnya serta BEM, dan juga pada tidak lupa kepada mahasiswa-mahasiswi yang mudah-mudahan kita semua dicurahkan rahmat, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Yang tidak amin Bapak tidak tanggung jawab, berarti dia nggak mau didoakan.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curhan rahmat hidayah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Kayaknya sudah kenal ya dengan Bapak. Yang nama Bapak Isren Munanda, juga sebagai dosen di sini dan juga sebagai pembina KSI sejak zaman bahula ya. Wah, dari ada KSI itu Bapak jadi terus, insya Allah mudah-mudahan terus kalau masih diperlukan mengawal KSI ini. Mudah-mudahan KSI ini lebih maju, lebih baik dan lebih barokah, bermanfaat untuk umat. Amin. Pada kesempatan kali ini biar kita majelis kita itu tidak seperti bangkai. Rasul bersabda, majelis yang tidak dibacakan sholawat itu majelis yang seperti bangkai. Maka kita harus bersolawat. Kayaknya ada yang hafal, ada yang tidak. Yang hafal ikuti, yang tidak mulutnya gerakan seperti mengikuti ya. Biar ini. Sholawat obat hati dan obat jiwa, obat hati dan obat raga kita. Allahumma bukan begitu. Lagunya lupa nih. Wadawaiha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli semuanya Sayyidina wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dingin hati kita karena baca sholawat. Sholawat itu mendinginkan dan membahagiakan. Jangan hanya hafal lagu nah aku naon nu bangor loba nu gelis, nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Jika nama ngerasa asa aing hade rupa kontak ganti jalur tungtungnya jadi cilaka. Terus kulit kelir koneng cangkang cau untuna bodas tipung tarigu bibir berenjawet bibir berenjawet bibir teh jawet bibir teh oh ya bibir berem-berem jawer hayam panem coklat kopi susu. Isuk-isuk minum susu enak sekali ya. Jadi boleh kita tapi perbanyak sholawat. Kalau kamu biasa mendendangkan lagu, mendendangkan mengucapkan sesuatu yang baik, nanti kamu mengucapkan sesuatu yang buruk itu sudah tidak mau. Tapi kebalikan, kalau kamu seringnya sesuatu yang jelek, ngomongnya yang jelek, lagunya yang lagu semua tanpa ada sholawat, nanti kamu ke sholawat, kebacaan juga tidak akan senang. Maka kita harus seimbang, bahkan seimbang itu tidak harus 50-50. Berbanyak kita untuk banyak
doa, kemudian sholawat, zikir dan lain sebagainya. Jadi kita bisa senang kepada kebaikan. Hari ini termasuk pengajian. Pengajian ini adalah kebiasaan yang sangat mulia sekali. Mencari ilmu itu adalah kewajiban sebelum kita beramal. Al-ilmu qabla al-amal. Maka pertama kali surat yang turun, ayat yang turun adalah Iqra, artinya bacalah agar kita bisa mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Barang siapa yang mencari ilmu, kemudian dia merambah ilmu jalan tersebut, maka dia akan mudahkan jalan menuju surga. Amin. Yang datang dari Cicalengka, Cileunyi, Nagreg, Majalaya, ya, kemudian Majalaya itu kota penghijauan. Karena kuda suka berarti jalan jadi hijau semua, jadi penghijauan. Orang yang cerdas di Sumedang. Kenapa Pak cerdas? Karena dia kota pengetahuan. Ya, banyak tahu di sana. Kota yang terbuka, kota yang tidak ada istilahnya rahasia. Semua itu rahasia tidak ada. Satu-satunya di Indonesia adalah kota Sumedang. Tidak ada rahasia. Karena apa? Semua tahu di sana. Ya, jadi nggak ada rahasia di sana. Semua tahu. Nah, kota yang sering terlambat kita datang ke kota itu pasti terlambat. Kota apa di Indonesia? Kota apa coba? Ada yang tahu? Pokoknya kalau kita datang pasti terlambat. Kota sorean, karena kesorean terus. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah masing-masing, kemudian dia merambah jalan untuk menuju ke pengajian, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang yang mencari ilmu itu didoakan oleh malaikat. Malaikat malah mau menghamparkan sayapnya untuk orang yang mau menuntut ilmu. Ikan-ikan di lautan itu memintakan ampun untuk orang yang mencari ilmu. Allah menyandingkan orang yang mencari ilmu dengan orang yang jihad fisabilillah. Man kharaja bi talabil ilmi wa huwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, kemudian dia mencari ilmu itu, dia akan seperti seolah-olah dia itu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pulang. Bahkan orang yang mencari ilmu ketika bangkit nanti, sebelum bangkit dari tempat ilmunya, Allah sudah menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimati. Orang sudah bilang, seeking knowledge is obligation from the male and female Muslim all over the world. Orang Sunda yang belajar bahasa Inggris. Hari ini kita akan bahas tentang temanya tadilah amalan-amalan di bulan Rajab. Tetapi kalau kita ada bulan Rajab, mengetahui dalam Islam, itu harus tahu sejelas-jelasnya. Karena ibadah, karena sesuatu yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sa'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Janganlah kau mengikuti suatu ibadah, suatu pekerjaan yang kamu tidak tahu. Karena apa sesungguhnya? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu gunakan untuk apa? Kenapa kamu begitu? Maka kalau kita ingin sesuatu, maka itulah pentingnya ilmu agar bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita bahas tentang Rajab. Rajab itu bulan yang keberapa? Dan Hijriah bulan keberapa? Agustus bulan keberapa? Kalau nasional cepat, tapi kalau Hijriah enggak. Kenapa? Orang Islam padahal kalender yang dibuat oleh Umar bin Khattab itu kalender Hijriah, kalender agama kita, agama Islam. Saya yakin kalau satu orang nyebutin urutan bulan-bulan dari Muharram sampai akhir, kayaknya ada yang nggak hafalnya. Bisa dicek kayaknya.
Ya, hafal nggak? Rajab itu bulan yang ketujuh. Bulan yang ketujuh. Oke, mulai dari bulan 1 Muharram, Syawal, ada yang karena kalau menghafal itu cukup di awalnya, nanti bisa kesananya bisa. Coba musororo semuanya. Juju, rosa duldul. Musororo juju, rosa duldul. Muso itu Muharram, Sofar, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rosa, Ramadan, Syawal, kemudian Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Musororo, Juju, rosa duldul. Kalau gak hafal menyebutin itu, rumusnya ini musororo juju rosa duldul. Oh ya, musororo juju rosa duldul itu cara efektif untuk menghafal. Seperti kalian waktu masih SD diajari nama-nama bulan nasional, kalau nggak hafal kan disingkat dari awalnya. Jape, Maame, Juju, Akse, Koplode. Pernah nggak? Pernah dengar? Ini tadi mendengar kan? Jape, Januari, Februari, Maame, Maret, April, Mei, Juju, AC, Juni, Juli, AC, Agustus, September, Oknode, Oktober, November, Desember. Jape, Maame, Juju, AC, Oknode. Nah gitu. Kalau kalian nanti KKN ngajar anak-anak kecil, ayo kita menghafal nama-nama bulan, disingkat terus dinyanyikan. Itu insya Allah kan. Teteh kemana ya? Kok udah pulang nangis dia kangen karena apa? Udah teteh sebulan udah mau pulang ya Allah. Gitu kata anak-anak mereka di masjid di musola. Indah sekali KKN itu kalau kita memberikan kebahagiaan bagi mereka. Rajab itu bulan yang ketujuh. Nama Rajab itu dari bahasanya secara etimologi, mahasiswa harus bahasanya harus keren. Etimologi bahasa secara, kalau bahasa Arabnya secara lughah adalah satu, yaitu tarjib. Tarjib itu mengagungkan, karena dahulu sebelum Rasul datang juga Rajab ini bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh penduduk Arab Saudi, namanya dihormati. Hormat, pemuliaan disebut dengan haram. Maka bulan yang dihormati, tarjib, dimuliakan, diagungkan. Rajab juga bisa berarti dalam kitab I'anatul Talibin, syarah Fathul Mu'in, yaitu as-sobu, menetes, karena bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan seperti air yang menetes. Yang ketiga, asom, artinya tuli. Bulan Rajab disebut dengan asom karena tidak ada suara dentingan pedang, dentingan panah yang menyentuh tameng, karena tidak ada perang, tidak boleh zalim, tidak boleh perang, tidak boleh bertengkar di bulan Rajab, di bulan yang Allah muliakan itu. Yang berikutnya disebut juga dengan rajam. Rajam itu melempar. Mengapa? Karena bulan Rajab ini, karena bulan persiapan untuk Ramadan, maka para waliullah itu mempersiapkan, para orang mukmin mempersiapkan, tapi setan mengganggu, maka malaikat melempar kepada setan itu, disebut rajam, itu melempar. Kemudian kenapa bulan Rajab itu menjadi bulan yang dimuliakan? Karena satu, memang bulan termasuk bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, tanah haram, tanah yang dimuliakan, Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, minuman haram, minuman yang dimuliakan. Bukan, zina haram, zina yang bukan dimuliakan. Artinya kalau kita misalnya bintang, ada bintang kan ya? Ada bir bintang, ada bir apalah gitu ya. Itu
haram artinya kalau kita melakukan minuman itu, meminum minuman itu, maka kemuliaan kita akan terlepas, tercabut. Kalau kita melakukan zina, maka kemuliaan kita sebagai manusia di hadapan Allah udah lepas. Jadi kita hina, tidak ada kemuliaan sedikit pun baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Maka disebut haram. Ya, zina, minuman, mabuk, judi itu haram. Ya, kenapa berjudi itu haram? Ya, karena merusak keuangan. Jadi haram itu dimuliakan. Dalilnya mana Pak? Tadi yang dibacakan oleh mahasiswi tadi dalam surat At-Taubah. At-Taubah surat yang keberapa? Ke-9. Urutkan, kita hafalin surat sampai 10 atau 20. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, apa? Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Suf, Aradu, jangan lihat ya, Aradu. 14 Ibrahim, ke-15 Al-Hijr, ke-16 An-Nahl, lihat ya. Yang ke-17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 sebut 20 Toha, minimal 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dalam surat At-Taubah itu ada yang menganjurkan tidak boleh pakai bismillah, tidak pakai bismillah. Kenapa Pak? Takdir Pak. Wah, bukan takdir gitu. Ditanya, kenapa tidak pakai bismillah? Takdir Pak. Enak aja takdir terus dipukul. Kenapa Bapak pukul? Takdir juga, kamu juga. Jadi kenapa tidak boleh pakai bismillah? Karena di dalam surat tersebut membicarakan tentang kemurkaan Allah, murkanya Allah pada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jadi tidak pakai bismillah karena tidak sinkron, tidak matching. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam satu tahun itu. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, udah ditentukan oleh Allah bahwa satu tahun itu 12 bulan. 12 bulan itu satu tahun 12 bulan. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ini Allah yang berfirman. Berarti udah dicatat ada bulan yang dimuliakan dalam Al-Quran itu 4. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kau menganiaya dirimu sendiri pada bulan tersebut ya. Wa qatilul musyrikina kafah, maka perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, seperti mereka yaitu memerangi kamu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Namanya sudah ada dari dulu. Tetapi tidak ada bulan ke-1, bulan kedua. Ya begitu aja muter. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, itu saja. Tidak ada bulan ke-1, bulan kedua. Lalu baru pada saat Umar bin Khattab ditentukanlah Muharram itu sebagai awal bulan. Dulunya tidak ada bulan ke-1, bulan kedua. Muter aja bulan begitu, nggak ada bulan yang terakhir itu bulan apa. Sehingga dulu tidak ada tahun baru, semuanya berputar aja. Lalu pada zaman Umar bin Khattab ditentukanlah bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Hari juga begitu, muter aja hari itu.
Lalu pada saat Umar bin Khattab itu menentukan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, maka dengan hitungan bilangan hari pertama, karena dalam bahasa Arab itu satu itu ahadun, maka hari Ahad. Hari kedua Isnaini, jadi Senin. Isnain itu dua, Pak Isnain itu dua, punya dua nyawa, jangan macam-macam, bukan dua nyawa, ya. Dua kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Yang Isnain itu kedua, anak kedua lahir hari Senin, namanya Isnain, pas banget. Coba kalau bapak namanya Kamis, lahir hari Senin, anak kedua namanya Kamis, nggak cocok. Karena apa? Kamis itu 5, Selasa As-Sulasa, salah satu itu 3, Rabu Arbi'a, Rabu, karena Arba'atun itu 4, Khamis Kamis, Khamis Satun 5, cuman 6 yang tidak dipakai. Karena apa? Karena semua pada hari itu orang berkumpul namanya Jumat. Jadi hari Jumat, sholat Jumat, sholat yang orang berkumpul, wajib berkumpul, yaitu sholat Jumat. Hari ke-7 yaitu Sab'atun, jadi Sabtu. Jadi itu hari ke-1, hari kedua, ketiga itu dinamai pada saat Umar bin Khattab. Rajab termasuk bulan yang diharapkan. Dalam hadis Bukhari Muslim, inna zaman qad istadara hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. As-sanatu 12 syahran minha arba'atul hurum wa salasatu mutawaliyatun. Ada 4 bulan yang bulan haram, 3 bulan berturut-turut dan 1 yang terpisah. Mana bulan yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajabul Mudhar, dan Rajab yang terpisah yang dimuliakan oleh kaum Bani Mudhar, yaitu bainan Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Itulah Rajab. Keistimewaan Rajab itu karena memang sudah oleh Allah menjadi bulan yang haram. Pak, kenapa sih Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berturut-turut? Rahasianya ada, biar kalian jelas dan tahu mengapa ada terjadi seperti itu. Ketahuilah, mungkin banyak yang tidak tahu. Nungguin ya sama-sama nungguin. Pertama, Dzulqa'dah itu persiapan untuk haji. Jadi tidak boleh ada peperangan. Maka orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Makkah, maka aman. Karena apa? Dzulqa'dah itu bulan yang dimuliakan, maka tidak ada gangguan. Haram hukumnya bertengkar, dan juga tidak boleh menganiaya, tidak boleh ada peperangan. Maka orang yang pergi haji itu aman, mau dari Indonesia, Malaysia, dari Turki, dari India, dari Eropa, semua datang dengan rasa aman. Karena apa? Bulan itu bulan tidak ada peperangan. Jadi wa'adzin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amik. Mereka itu berdatangan, ada yang berjalan kaki. Dulu kemarin ada orang India yang jalan kaki sampai ke ini, ada orang Inggris jalan kaki sampai ke Mekah, ada orang Jepang juga pakai sepeda sampai ke Mekah itu. Ayat ini, ayat Al-Hajj ayat 27, betul-betul memang Allah itu, karena Allah yang menciptakan. Ada saja, ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai pesawat terbang, termasuk orang Indonesia. Dan sekarang sudah haji sudah mulai pada rontok. Kenapa? Ada kenaikan sekitar harga ataupun biaya itu 69 juta. Yang tadinya 34 juta, sekarang 69 juta. Nah, kalian kalau punya uang, bapaknya punya, mending daftar dari sekarang. Karena apa? Waiting listnya sampai 10 tahun, 15 tahun. Kalau kalian sekarang umurnya ada yang 15, 17, 18, mungkin 33 tahun, itu masih muda. Tapi kalau daftarnya umur 50, umur 40, udah 55, udah 60 tahun. Maka kalau punya uang, beli ataupun daftar porsinya, biar nanti ke haji itu masih muda. Ini kalau punya uang, tabung supaya kita bisa berkunjung ke manusia agung yang
mengantarkan agama Islam ke bumi, baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di mana tadi? Sampai di mana? Apa? Persiapan haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, pelaksanaan haji jadi aman, Dzulhijjah. Kemudian perpulangan haji juga, Muharram juga aman, Dzulqa'dah persiapan, Dzulhijjah pelaksanaan, Muharram pulang, mereka aman 3 bulan itu. Rajab persiapan Ramadan, 3 bulan persiapan ini, maka Rajab bulan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, Rajab juga dipilih menjadi bulan momentum Isra dan Mi'rajnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab, Jim, Bah, Ronya Rasul, Jimnya Jibril, Bahnya Buraq. Jadi bulan Rajab itu bulan di antara 3 itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha yang menembus batas sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak sanggup sampai ke daerah itu. Laporan bahwa pengawalan sampai di sini, karena saya tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, maka baginda masuk dengan sendirinya. Ai Jibril, kenapa kau tinggalkan dagu? Kau antarkan aku dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kau antarkan aku sampai ke langit yang ke-7. Tapi ketika aku masuk Sidratul Muntaha, kau tinggalkan aku seorang diri. Teganya. Mungkin kalau kita itu. Lalu jawab diri, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, lau taqaddamtu mahtaraktu. Kalau saya maju ke Sidratul Muntaha, maka substansi sinar cahaya saya akan terbakar, tidak kuat untuk ke daerah Sidratul Muntaha. Begitu menurut para ulama kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW di atas malaikat Jibril. Maka kita bangga menjadi umatnya kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Yang ketiga, Rasul menang perang Tabuk di bulan Rajab. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa di bulan Rajab. Khulafaur Rasyidin yang kelima, yang dianggap khulafaur kelima, Umar bin Abdul Aziz meninggal pada bulan Rajab. Raja Najasyi yang masuk Islam meninggal di bulan Rajab. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka beliau meninggal di bulan Rajab. Kemudian awal hamilnya baginda Sayyidatina Aminah, hamil awal bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan karena beberapa peristiwa-peristiwa juga yang sangat penting di dalam bulan Rajab. Lalu apa amalan-amalan di bulan Rajab itu? Sesuai dengan Al-Quran tadi, fala tadlimu anfusakum fihina anfusakum. Jangan kamu menganiaya dirimu sendiri di bulan itu. Apa sih aniaya? Zalim itu apa? Wadhum syai'in ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Misalnya meja untuk duduk, berarti kita zalim. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, itu zalim. Sepatu dipakai di atas, itu zalim. Peci di bawah, itu zalim. Menganiaya diri sendiri. Maka kita tidak boleh maksiat di bulan Rajab, karena bulan itu pahala dilipat gandakan. Yang kedua, kalau kita berdosa juga dilipat gandakan. Maka hati-hati di bulan Rajab. Sekarang tanggal berapa bulan Rajab? Tanggal berapa? Sekarang Februari tanggal berapa? 10. Tanggal Rajab bulan duka teuing, Pak. Tanggal berapa? 19. 10 hari lagi kita akan habis bulan Rajab. Mumpung masih bulan Rajab, kita gunakan sisa bulan Rajab ini. Kemudian apa amalan-amalan? Jangan maksiat di bulan Rajab ini. Karena apa? Kalau sekarang tidak bisa menghentikan maksiat, nanti di bulan Ramadan kita nggak bisa.
Barang siapa yang bulan Rajabnya tejrok tahu ya? Ya, nggak benar ya, nggak benar. Maka di bulan Ramadan juga begitu. Kalau bulan Rajabnya itu masih nakal, masih males, masih apa, lihat di bulan Ramadan. Karena Rajab itu menurut para ulama, Rajab itu bulan menanam. Kita tanam amal-amalan kita. Bulan Syaban kita rawat, kita jaga. Bulan Ramadan kita panen. Mengapa? Karena bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa Rajab dan Syaban amalan-amalan. Bulan Ramadan kita istiqomah, mantap. TOP BGT SKL top banget sekali gitu. Pokoknya mantul. Apa itu mantul? Mantap betul. Jadi Rajab itu bulan nanam, Sya'ban bulan merawat, menyiram, dan Ramadan bulan panen amal kita. Yang kedua, karena kita persiapan puasa, berarti Rajab kita berpuasa. Jangan sampai di bulan Rajab 1 hari pun tidak puasa. Maka untuk teteh-teteh ini yang masih punya hutang puasa, sangat baik membayar hutang di bulan Rajab. Karena bisa 1 kali puasa pahalanya 3. Pertama, pahala qada puasa. Kedua, pahala hari Senin misalnya, sunnah Senin. Ketiga, pahala di bulan haram. Pak, itu kan ada dalil hadis-hadis yang doif itu. Iya, kita pakainya jangan pakai hadis yang doif, pakainya hadis yang hasan, yang sahih dari riwayat Abu Dawud, dan juga ada yang sahih bahwa Nabi itu dan kita disuruh puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Sumlil hurum, berpuasalah kamu di bulan yang dimuliakan. Karena menurut Imam Ghazali dalam kitab Ahliya Ulumuddin bahwa ayyamul fadilah, kalau ada seorang yang melakukan ibadah di bulan-bulan atau di hari yang utama, maka pahalanya dilipat gandakan. Seperti hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, bulan Ramadan Sayyidul Syuhur, dan yang diharamkan dimuliakan Rajab termasuk. Maka puasa 1 hari pahala qada, pahala hari Senin atau hari Kamis, dan pahala bulan Rajab. Kalau kita sudah biasa puasa di bulan Rajab, nanti bulan Ramadan sudah tidak mengeluh lagi. Karena as-saumu li wa ana ajzibihi, maka puasa itulah yang akan diberikan oleh Allah langsung tanpa diberitahu, rahasia antara hamba dengan Tuhannya, amalan yaitu puasa. Karena nggak ada satu keterangan pun berapa pahala puasa Ramadan itu. Hanya nanti di akhirat dibuka oleh Allah. Berarti kalau itu rahasia, berarti sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi kita latihan berpuasa sekarang. Akhwat masih punya hutang? Ayo, enggak? Kalau ada, bayar. Laki-laki ada yang punya hutang? Ada. Apa haid? Bukan, mungkin lagi sakit Ramadannya kemarin, mungkin kemana terus nggak kuat, jalan-jalan atau kemana, akhirnya puasa. Belum dibayar, saatnya membayar sekarang, berpuasa. Yang ketiga, amalan ibadah kita yaitu sholat. Sholat, karena Rajab ini momentum kita perbaiki sholat, maka sholatnya di samping sholat wajib sudah tentu sholat sunnahnya, terutama sholat witir nanti yang akan digabungkan dengan sholat yang di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Maka witir itu ciri umat Rasul adalah witir. Jangan tinggalkan walaupun 1 rakaat. Pak, saya nggak pernah bangun malam sehabis sholat isya sholat witir. Usolli rakaatan, soli sunatul witri, rakaatan minal witri, Allahu Akbar. Atau 3 rakaat sehabis sholat. Pak, kalau saya bangun malam tahajud, apakah harus witir lagi? Tidak usah. Tidak usah. Jadi Umar bin Khattab itu witirnya setelah sholat isya. Sedangkan Abu Bakar witirnya adalah di penghujung setelah sholat tahajud, sholat hajat, baru ditutup dengan sholat witir. Ayo kita amalkan amalan-amalan. Nanti di bulan puasa sudah terbiasa. Ada sholat sunnah yang mengiringi sholat rawatib. Barang siapa yang sholat 12 rakaat,
maka dia sudah pesan, sudah booking rumah istana di surga. Kita belum masuk surga, tapi sudah dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Siapa itu? Orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Itu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12. Barang hadisnya sahih, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat ini, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kelima, jangan maksiat, puasa, sholat. Yang keempat yaitu baca Quran. Karena apa? Derajatmu itu tergantung kamu itu baca Al-Quran nanti. Berapa kamu banyak baca Al-Quran, lalu kamu berhenti di ayat berapa, di surat apa, itulah derajatmu ketika meninggal dunia. Nanti derajatmu di surga, di akhirat juga berapa kali kamu baca Al-Quran, berapa kali kalau khatam kamu itu. Dan Al-Quran itu satu syafaat yang bisa kita temui di kamar. Di kamar ada Al-Quran, kita baca, syafaat nanti di hari kiamat. Di alam barzakh menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran li ahlihi, bahwa orang yang membaca Al-Quran nanti Al-Quran itu datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Syafaat itu ada 2 yang agung. Pertama syafaat Al-Quran, kedua syafaat baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang berikutnya, yang kelima, baca sholawat. Karena kita akan dikenal oleh Rasul sebanyak apa kita membaca sholawat. Ya, sholawat. Pak, sholawat yang paling pendek bagaimana Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu contoh dari Rasul. Pak, kenapa ada Sayyidina? Karena Nabi pernah dalam hadis lain, ana Sayyidul Adam. Saya itu gustinya para anak-anak Adam. Maka para ulama mengambil kesimpulan untuk menghormati Rasul, maka pakai Sayyidina. Coba kalau kalian panggil kepada sekarang adalah giliran, yaitu sambutan dari Bapak Ketua Yayasan, terus tidak pakai Bapak, langsung namanya, sopan kan? Nggak sopan kan? Presiden, mari sambutan yang presiden atau sambutan siapa, tidak disebutin Bapak gitu, oleh gitu kan, tidak sopan. Maka para ulama memakai Sayyidina untuk sopan. Mau pakai Sayyidina mau tidak, yang penting kita baca sholawat. Supaya apa? Jangan sampai perbedaan itu terus bertengkar gara-gara Sayyidina. Habis ke masjid pulang, kenapa kamu benjol? Ini bukan dipukul, tapi ini apa, bekam. Tahu bekam? Bukan pemain sepak bola. Bekam itu, bekam obat, pengobatan Nabi itu ada 3. 1 bekam, 2 habatus sauda, yang ketiga madu. Ya, madu yang menyakitkan kalau ditambah di madu. Jadi jangan sampai perbedaan itu terus kita bertengkar. Nanti orang yang main gaplek, jebret, itu ada apa perkelahian? Itu pakai Sayyidina, pakai, wah masih solid kita ya, kita masih rukun. Orang yang main rukun, untung kita nggak sholat. Jadi kacau, malah yang benar yang tidak sholat. Baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Lagunya beda-beda. Ya, ada yang lagu Malaysia, Sallallahu ala Muhammad, terus Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Pak, wassalam apa wassalim? Kamu gini aja, kalau depannya sholat pasti wassalim. Kalau depannya sholat pasti wassalam. Tapi kalau depannya sholli pasti wassalim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Ingat, kalau sholat salim, kalau sholli salim, kalau sholat salam. Terus ada yang sholawat yang sekarang itu nadanya gimana sholawat?
Salatullah salamullah, semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi-lagi dulu. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat badar itu memberi semangat. Kemudian zikir, setelah baca salawat zikir, yaitu zikir itu kamu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ditambah ada yaitu zikir seperti menjelang subuh itu ada zikir yang bagus. Kalau kamu baca 100 kali itu terhindar dari fakir dunia dan akhirat, dan kamu dijaga oleh Allah. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Semuanya. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Semuanya yang keras. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Ya Allah, kami mohon ibadah kami istiqomah. Ya Allah, kami mohon mati hamba husnul khotimah. Semuanya. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Orang sudah. Nun Gusti abdi nyungken ibadah abdi istiqomah. Nun Gusti abdi nyungken wafat hamba husnul khotimah. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Orang Jawa. Du Gusti kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Du Gusti kula nyuwun pecah kula husnul khotimah. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Tambah zikir yang pendek, tapi zikir ini ringan di lisan tapi berat di timbangan. Hadisnya sahih dan sangat disayang, sangat dicintai oleh Allah. Kalimatani khafifatani 'alal lisan wa saqilatani 'alal mizan wa habibatani 'alar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang keras, ada yang biasa, ada yang kalem. Subhanallah. Enggak apa-apa, semuanya itu boleh. Ada yang kenapa? Supaya tidak ngantuk, Pak. Subhanallah nanti. Ada yang diam. Jangan orang yang diam. Subhanallah. Yang pelan sekali kamu ditodongan telinga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ya kaget tadi orangnya. Terus yang pendek subhanallah nanti subhanallah wa bihamdihi. Yang terakhir yang kemudian sedekah
Sedekah itu kita sedekah subuh. Nih rahasia, sedekah subuh itu tidak harus di masjid, tapi di rumah ada kencreng, ada kotak, kamu sedekah 2.000, 5.000, kamu maksud dan tujuan kamu sebutkan, ya Allah mudah-mudahan IPK saya bagus satu saja mintanya, jangan 2.000 mintanya banyak, nanti besok lagi masukin lagi, ya Allah mudah-mudahan saya lulus lebih awal, satu lagi, besok lagi. Setiap kita masukkan satu permintaan, jangan 2.000 mintanya banyak. Kata malaikat, 2.000 itu ke kamar mandi 2.000, kamu mintanya pengen haji, pengen lulus, pengen jodoh yang solihah. Aduh ya Allah, yang laki-laki, ya Allah mudah-mudahan saya nanti setelah kuliah saya dapat kerja yang barokah, nanti setelah dapat kerja barokah dapat istri yang solehah, ya Allah. Ini 2.000 kata malaikat itu, apa-apaan. Kemudian yang terakhir istighfar. Bulan Rajab itu perbanyak istighfar karena untuk membersihkan hati kita. Yang pendek Astaghfirullahaladzim. Yang agak panjang Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang agak panjang lagi Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang teuing Pak. Ya kalau dihafalin juga hafal. Lagu berdiri kita hafal lagu itu kan. Waduh, lagunya siapa tuh Pak? Ya itu lagunya tak ingin usai itu. Wah, hafal lagu itu. Terus apa yang lagi viral? Bebek-bebek itu apa? Iya, care bebek atau apa gitu. Hafal lagi. Tapi ada satu terakhir, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah pemimpinnya istighfar. Kalau bulan ada Ramadan, kalau hari ada Jumat, ini ada Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang baca di malam hari, paginya meninggal, dijaga oleh Allah. Kalau baca pagi hari, malamnya meninggal, dijaga oleh Allah. Sayyidul Istighfar. Tirukan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma salaktu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafalin. Hidup kita harus seperti itu. Kalau nggak hafal, itu Sayyidul Istighfar. Masa kita nyanyian yang panjang hafal, doa istighfar itu nggak hafal. Mudah-mudahan insya Allah hafal di bulan Rajab ini. Insya Allah kita persiapan. Mudah-mudahan kita Rajab persiapan menanam, dirawat di bulan Sa'ban, panen. Maka ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ini riwayat Abu Dawud, walaupun ada yang dhaif, tapi yang meriwayatkan banyak, jadi hadis itu naik hasan li ghairihi. Ada hadis sahih, hasan dan dhaif. Ya, karena sudah sampai di sini dan waktunya sudah pas untuk tanya jawab. Kepada yang mau bertanya silakan. Mohon maaf teman-teman, MC sebelumnya ada keperluan mendadak, jadi sekarang saya ambil alih. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Isnen yang telah menyampaikan materi di KJP pagi ini. Baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah Bapak Isnen sampaikan, dipersilakan untuk diajukan tangan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak izin bertanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saimah Lele Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.
di bulan Rajab ini ada hadis yang mengatakan kalau misalnya puasa Pak. Tapi waktu itu saya mengajak teman-teman saya untuk berpuasa dan teman-teman saya itu mengatakan bahwa saya itu bid'ah atau hadis ini tidak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan gitu. Nah oleh karena itu saya sendiri sebagai anak remaja atau sebagai generasi muda yang hampir ilmu perlu gimana gitu Pak saya menyikapi teman-teman saya mengatakan saya bid'ah gitu atau saya tuh tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan. Sedangkan tadi Bapak mengatakan bahwa hadisnya ada yang hasan gitu Pak. Berarti hadisnya itu benar-benar Rasulullah melakukan. Nah berarti saya harus melakukan apa gitu ketika teman-teman saya mengatakan saya adalah bid'ah dan tidak sesuai anjuran dari Rasulullah SAW. Terima kasih Pak. Langsung dijawab. Iya. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu dilarang. Pada satu ketika Rasulullah sholat, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada yang baca hamdan apa? Hamdan kasiron. Itu setelah sholat manil qail, siapa yang berkata saya ya Rasul? Oh ya, ada malaikat turun yang akan menulis amalmu. Kalau itu dilarang, itu tidak akan diberi pahala oleh malaikat. Jadi kalau itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, zikir, doa yang dibuat dan itu masih pacuannya Al-Quran dan hadis, maka jumhur ulama, sebagian ulama juga mengatakan itu boleh-boleh saja. Dan asal itu tidak bertentangan, ada dalilnya, maka itu boleh dilakukan. Siapa yang bilang? Bilal itu ketika Rasul itu Isra dan Mi'raj, itu sandalnya Bilal itu kedengaran dari surga, kresek-kresek. Tanya ke malaikat Jibril, itu suara apa? Oh itu sandalnya Bilal yang sudah ada di surga duluan. Ditanya kenapa Bilal itu sampai seperti itu, amalan apa? Amalannya itu setelah sholat, setelah wudhu dia langsung, karena bersyukur bisa wudhu, dia sholat setelah wudhu. Maka para ulama menamakan syukril wudhu. Ya, jadi sholatnya syukril wudhu. Nanti kalau ditanya supaya apa? Supaya mudah. Kalau ditanya itu kamu tadi sholat bersyukur karena saya setelah wudhu jadi saya sholat terlalu panjang, syukril wudhu. Maka Rasulullah pernah mengajarkan tidak? Tidak. Tapi bila melaksanakan karena itu baik, karena itu tidak bertentangan, maka itu boleh. Maka yang namanya bid'ah itu bukan berarti Rasul itu tidak melakukan terus kita namanya bid'ah, dolalah atau sesat, tetapi sesuatu yang itu tidak bertentangan dan tidak Al-Quran hadis, maka itu dilaksanakan, itu boleh dan itu berpahala. Seperti tadi orang yang baca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian di kalangan santri sendiri mil'ul ardi atau mil'al ardi. Ini mil'ul ardi, kemudian ini mil'us samawati wal ardi, ini mil'as samawati wal ardi. Itu dua-duanya benar. Kalau mil'ul itu menjadi sifatnya hamdan, kalau mil'al itu menjadi hal. Jadi tidak ada yang salah. Jadi tetaplah kita, karena semua itu ada pegangannya, ada sanadnya. Maka jangan gentar ketika ada orang yang mengatakan bid'ah. Jangan mudah kita mengatakan bid'ah pada orang lain. Barangkali kita belum tahu ilmunya, belum tahu ilmunya. Maka kita tetap pendirian, kita ikuti para ulama. Bapak alhamdulillah sudah mempelajari semuanya, itu ada dasarnya. Tinggal kita, apakah kita mau milih yang itu atau tidak. Kalau kamu tidak pakai itu, jangan menyalahkan orang lain. Belum tentu kamu itu tahu ilmunya. Karena semua itu pasti ada dalil. Yang penting kita itu adalah saling menghormati di dalam mengamalkan. Ibarat kita mau naik ke Jakarta, ada yang pakai prima jasa, ada yang pakai mobil atau bus atau carry atau apa. Jadi
tetap kalau itu ada ulamanya dan kita pelajari sudah, makanya kalau kita itu dipelajari ada dalilnya dan itu dibolehkan, kita tetap melakukan dengan tidak marah-marah. Jadi tolong kita jangan sampai membid'ahkan kepada orang lain sebelum kita tahu, dan sendiri-sendiri itu amalannya begitu, tetap yakin. Next berikutnya. Ya, Ikhwan ada yang mau nanya? Dari Ikhwan laki-laki belum nih. Laki-laki semester 2 ya. Semester 2, semester 4. 2 semua. Ada yang bisnis digital, Bapak ngajar di bisnis digital. Ada? Ada ya? Belum ya. Itu mah yang NR ya. Kecuali yang 4 ya, 4. Silakan, Ikhwan laki-laki ada? Atau akhwat lagi boleh? Silakan. Yuk. Ya, akhwat. Sebutkan namanya, tadi namanya siapa dan kelasnya ya. Mahasiswa di jurusan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Nurhadatul Aishi Al-Maulidina. Pelan-pelan. Nabilah Nurhadatul Aishi Al-Maulidina dari Prodi Bisnis Digital semester 2. Ingin bertanya, kan ada hari yang diharamkan, diantaranya hari Jumat sebagai hari raya umat Muslim, hari Sabtu sebagai hari raya umat Yahudi, dan hari Minggu sebagai hari raya umat Nasrani. Apakah di bulan Rajab hari tersebut berlaku apabila kita berpuasa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang namanya bulan haram itu 1 bulan penuh. Kita berpuasa di bulan haram itu mau hari Jumat, mau hari Ahad, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, niatnya bukan hari raya umat Yahudi atau Nasrani, niatnya ya karena itu bulan haram 1 bulan penuh. Tidak ada perkecualian. Umat Islam, bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Enggak, semua, mau hari Sabtu, hari Minggu semua ya. Bahkan Rasulullah itu Rajab itu seolah-olah kadang Rasulullah puasa terus, kadang puasa jarang-jarang. Tapi Rasulullah kalau puasa penuh biasanya di bulan Sya'ban. Rajab itu pokoknya puasa banyak, tapi tidak sepenuh bulan Sya'ban. Jadi tidak berlaku. Artinya begini, kalau kamu puasa hari Sabtu itu boleh, hari Minggu boleh. Niatnya bukan karena hari raya itu, tapi niatnya karena bulan yang dimuliakan. Begitu. Ini terakhir. Terima kasih Pak. Ya, terakhir ya. Ya. Ya, karena ini terakhir, sebelum ditutup kita doa dulu. Allahumma barik lana, semuanya, fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahul kafi nal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi ikuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi sadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terima kasih.
Tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Isnen Munandar bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Isnen Munandar atas waktu dan materi yang telah disampaikan, dan terima kasih juga untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kajian Jumat pagi ini. Semoga dari materi KJP ini bisa menambah wawasan dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, kajian Jumat pagi hari ini sudah beres. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mohon perhatian untuk Doa dulu. Doa dari Bapak biasanya ditutup dengan doa. KS ini berubah gitu, biasanya tutup dengan doa dulu oleh Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa fadilna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan hidup kami bersama keluarga kami, mahasiswa-mahasiswi kampus Maksud University ini ya Allah, dengan sehat, panjang umur, dan dengan persiapan di bulan-bulan Rajab ini ya Allah, diberikan kami petunjuk hidayah agar kami bisa melakukan amal-amal yang untuk persiapan bulan Ramadan, sehingga kami di bulan Sya'ban kita merawatnya, di bulan Ramadan kita panen. Jadikan kami orang yang menjadi bisa menjamu Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, di bulan Rajab ini doanya dikabulkan. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa ibu dan ayah kami, ada yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ampuni ya Allah, bersihkan mereka sehingga mereka menjadi ahli taubat dan mereka menjadi ahli surga-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Waktu dikembalikan ke MC, silakan.